Bab 231 Ujian Akhir. Baiklah, Wu Zhangkong berjanji sebagai pengganti muridnya pada ganda. Selama 3,5 tahun terakhir, Issea Academy telah menginvestasikan banyak ke kelas 0. Ya, reputasi Wu Zhangkong menarik aliran siswa yang stabil. Namun, meski begitu, tingkat pendaftaran akademi memuncak dibandingkan dengan sekolah kelas 1 Skycea Alliance. Investasi selalu dilakukan dengan harapan pengembalian. Wu Zhangkong merasa wajar untuk membalas akademi. Guru Wu, kamu, Yuzhen ragu-ragu. Apakah kamu akan kembali? Alasan mengapa dia bertanya adalah karena Akademi Issea tidak memiliki sarana atau kekuatan untuk mengikat Wu Zhangkong. Investasinya pada anak-anak ini hampir dapat diraba. Selama kunjungannya ke kantor presiden, Wu Zhangkong tidak menguraikan pertanyaan yang diajukan. Sebenarnya, jawabannya sudah terukir di dalam hatinya. Jika murid-muridnya berhasil masuk ke Akademi Shrek, maka peluangnya untuk kembali adalah menit terbaik. Masih ada hal-hal yang ingin dia lakukan dan Shrek City adalah tempat yang paling cocok untuk mencapainya. Ujian terakhirmu adalah platform kenaikan roh pemberontakan. Bertahan selama 24 jam. Siapapun yang keluar sebelum itu dapat melupakan ujian Shrek, kata Wu Zhangkong dingin. Xie menyeringai. Guru Wu, lalu apakah ada bonus jika kita bertahan lebih lama dari itu? Wu Zhangkong mengangguk. Ada. Hadiahmu bisa berupa duel denganku atau spar melawan 3 lainnya. Pilihanmu. Guru Wu, jangan terlalu berhati. Xie mengeluh. Sementara itu, Tang Wulin dan 2 lainnya terkikik. Gu Yue duduk di samping Tang Wulin. Dia menjaga rambutnya pendek dan teratur. Tetapi tidak seperti gaya rambutnya. Hal-hal lain telah berubah selama 3 tahun terakhir. Untuk satu, dia telah tumbuh hingga lebih dari 170 cm. Meskipun dia masih belum matang, anak perempuan menjadi dewasa lebih cepat daripada anak laki-laki. Dan itu terlihat jelas pada sosok yang hampir menyerupai wanita yang penuh dengan masa muda. Berbeda dengan masa mudanya, ekspresinya tenang tanpa fluktuasi sedikit pun. Dia duduk di sana benar-benar tidak terganggu. Namun, jika membandingkan berapa banyak yang telah matang adalah sebuah kontes, maka Su Xiaoyan akan menjadi pemenangnya. Meskipun dia masih setengah kepala lebih pendek dari Gu Yue, dia telah tumbuh lebih cantik dan sering memakai senyum manis seperti anak kecil. Selama bertahun-tahun, dia menjadi lebih dekat dengan Xie. Mungkin itu karena latar belakang mereka yang serupa. Demikian juga, Gu Yue semakin sering bertengkar dengan Xie. Ayo pergi. Wu Zhangkong masih menjadi raja keringkasan. Secara alami, mereka menuju platform kenaikan roh pemberontakan tingkat dasar. Sekarang, tidak ada dari mereka yang merasakan tekanan darinya. Kembali ketika Tang Wulin memiliki 1 cincin. Dia telah memimpin timnya melalui platform kenaikan roh pemberontakan di jalur pembantaian. Memeras energi roh seperti tidak ada hari esok. Sampai mereka hampir mencapai batas energi mereka. Karena mereka telah memperdalam kerja tim mereka selama beberapa tahun, mereka hampir terlalu memenuhi syarat untuk platform ini. Ini akan menjadi jalan di taman bagi mereka. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di Spirit Pagoda. Mereka telah mengunjungi tempat itu setidaknya sebulan sekali setelah turnamen Skycea Alliance sebelumnya. Karena itu, mereka tahu mural itu seperti punggung tangan mereka. Xie terkikik. Gu Yue, kami berada di wilayahmu sekarang. Sejak dia bergabung dengan Pagoda Roh, dia akan berkunjung setiap hari istirahat. Tetapi tidak sekalipun dia memberitahu yang lain perincian. Tidak ada yang mencoba mengorek juga. Sama seperti sebelumnya, Gu Yue tidak diragukan lagi yang terkuat di antara mereka. Untuk beberapa alasan, mereka merasa terasing dari Gu Yue. Mungkin itu karena dia tidak memasuki sekte Tang seperti mereka. Gu Yue menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk menyembuhkan Tang Wulin 3 tahun lalu. Ketika dia terbangun, dia menemukan bahwa sikapnya terhadapnya telah berubah sepenuhnya. Dia tidak lagi bertindak sebagai intim dengan dia dan celah terbuka di antara mereka. Selain menghadiri kelas dan berkultivasi bersama, Gu Yue jarang berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya. Tang Wulin tidak bisa membuat kepala atau ekornya dan tidak berani bertanya. Gu Yue menatap Xie. Betul.
Anda punya ide cemerlang sekarang karena kita berada di domain saya. Xie tertawa nakal seperti rubah. Tidak bisakah kita mendapatkan perawatan khusus? Benar. Xiaoyan akan menembus 3 cincin. Tidak bisakah kamu menggunakan koneksi kamu untuk membantunya mendapatkan jiwa roh yang baik ketika saatnya tiba? Kekuatan spiritualnya cukup kuat untuk itu. Gu Yue mengarahkan pandangan bertanya pada Su Xiaoyan. Di bawah tatapan ini, Su Xiaoyan memerah merah muda yang lezat. Kakak perempuan Gu Yue, jika itu tidak masalah bagimu. Senyum tersungging di bibir Gu Yue. Bagaimana itu bisa mengganggu saya? Saya akan membantu Anda memilih yang cocok begitu Anda berada di titik itu. Terima kasih kakak besar, Gu Yue. Su Xiaoyan berseri-seri. Mulut Tang Wulin juga meringkuk sambil melihat adegan ini terbuka. Dari semua teman sekelasnya, dia paling membutuhkan jiwa roh. Karena Gold Light adalah roh-roh 1000 tahun. Itu bisa memberinya cincin ketiga. Dia lebih ingin tahu tentang posisi seperti apa yang dipegang Gu Yue di pagoda roh. Dari pengamatannya, dia memperhatikan bahwa anggota staf pagoda roh sangat sopan dan baik terhadapnya dan Gu Yue menanggapi dengan baik. Jelas bahwa dia disukai dan populer. Setelah menempelkan kartu mereka ke slot masing-masing, mereka berbaring di kotak mereka dan bersiap untuk masuk. Mereka akrab dengan prosesnya. Butuh beberapa saat untuk mempersiapkan diri. Ruang melengkung di sekitar mereka. Cahaya menggantikan kegelapan saat cambuk udara segar menyerang indera mereka. Mereka kembali di tanah yang akrab ini. Platform kenaikan roh elementer. Untuk kelas 0. Platform kenaikan roh biasa tidak lagi menimbulkan tantangan. Suatu kali, mereka bahkan bertahan selama 7 hari berturut-turut. Sangat kecewa dengan pagoda roh. Sejak itu, mereka tidak disambut. Jiwa binatang yang hadir pada dasarnya adalah energi. Semakin banyak kelas 0 yang terbunuh, semakin besar kerugian yang ditimbulkan oleh spirit pagoda. Selain itu, mereka berempat sering menyerap energi roh mendekati batas mereka. Akibatnya, kunjungan yang sering tidak perlu. Semua orang, waspada. Perintah Tang Wulin. Ya, Kapten. Ketiganya merespons bersamaan. Meskipun memiliki basis budidaya terendah di antara mereka berempat, Tang Wulin telah mengokohkan posisinya sebagai inti tim selama bertahun-tahun. Dia menggunakan aksi alih-alih kata-kata untuk memenangkan rekan satu timnya. Setiap kali bahaya memunculkan kepalanya yang jelek, dia akan memimpin kelompoknya untuk menghadapi musuh-musuh terkuat mereka. Dia adalah pilar keamanan mereka dan keterampilan kepemimpinannya menerima persetujuan mereka. Terlepas dari strategi atau taktik, ia membuktikan dirinya unggul dalam bidang-bidang itu. Dalam kata-kata Xie, biarkan kapten mengurus hal-hal yang menjengkelkan. Tang Wulin menjabat sebagai garda depan. Blue Silver Grace miliknya berlari di sepanjang tanah, bertindak sebagai jaringan deteksi yang mencakup semuanya dalam radius 15 meter. Blue Silver Grace-nya seperti organ indera luar, mampu bereaksi dan menentukan perubahan sekecil apapun di udara. Su Xiaoyan dan Gu Yue mengapitnya di setiap sisi sementara Xie menutupi punggung mereka. Meskipun dia berjalan mundur untuk mengawasi bagian belakang, dia mengikuti langkah yang lain. Kadang-kadang, kilau warna ungu melintas di mata Tang Wulin, tanda dari mata setan ungu. Kemajuannya luar biasa. Dia telah menembus ke tahap kedua, meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat yang sangat besar. Namun, Gu Yue berdiri sebagai ratu yang berkuasa tentang kekuatan spiritual. Sisanya mengejar belakangnya. Dia telah menembus 500 poin setahun yang lalu dan memasuki alam laut roh. Inilah mengapa dia dianggap kelas 0 terkuat setelah sekian lama. Di sisi lain, Tang Wulin mengalami kemacetan. Tertahan di 499 titik kekuatan spiritual. Dengan satu langkah, dia akan beralih ke ranah berikutnya. Namun, langkah seperti itu sulit dilakukan. Setelah memasukkan semua yang dia miliki, Su Xiaoyan juga berhasil memecahkan 400 poin. Di ujung kelompok mereka adalah Xie, yang tertinggal di belakang 200,5. Tentu saja, mereka tidak kalah spektakuler jika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. Alam laut roh bisa mendukung 3 jiwa roh ungu. Ini sama dengan total 9 cincin jiwa. Meskipun ini hanya teoretis,
Itu masih merupakan pencapaian besar bagi setiap guru jiwa. Kekuatan spiritual Gu Yue sekarang melayang melewati 700. Kekuatannya sebelum dan sesudah terobosannya tak tertandingi. Seperti seorang nelayan yang menebarkan jalannya di laut. Tang Wulin menunggu dengan sabar untuk gilirannya untuk maju. Dia berusia 13 tahun sekarang. Tergantung pada keberuntungannya. Itu akan memakan waktu paling lama 1 tahun. Terlalu sepi. Tang Wulin mengerutkan kening. Platform kenaikan roh pemberontakan biasanya kacau. Tetapi saat ini, tidak ada jejak gangguan bisa terdengar. Ini berarti bahwa binatang jiwa yang perkasa menduduki daerah itu dan tidak ada binatang lain yang berani mengganggu. Bab 232 Blazing Demon Lions. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulut Tang Wulin, Gu Yue menembakkan lampu hijau yang berputar ke udara. Cahaya itu berubah menjadi burung viridescent yang melayang menembus langit dan ke cakrawala. Ketukan kemudian, cahaya kedua mengikuti, lalu yang ketiga dan keempat. Mereka semua meluncur ke arah yang berbeda. Tang Wulin menunggu hasil pengintaian sebelum bergerak maju ke segala arah. Meskipun ada sedikit ancaman dalam platform kenaikan roh elementer, hal-hal masih bisa salah. Jika mereka bertemu Das Gold Dreadclaw Bear 100 tahun seperti di perjalanan pertama mereka, kelas 0 akan berada dalam kesulitan lagi. Jiwa binatang seperti itu terlalu mendominasi. Sapuan cakar tunggal bisa mengambil nyawa mereka. Ini adalah kebanggaan singa. Kurang dari setengah menit kemudian, Gu Yue mengumumkan, ada aktivitas dari mereka di sebelah kiri. Ini adalah Blazing Demon Lions. Mereka adalah salah satu predator teratas di platform kenaikan roh dan telah mengejar mereka selama perjalanan periode pemberontakan pertama mereka. Tang Wulin melakukan tur ke Gu Yue. Bisakah kamu menentukan berapa banyak? Gu Yue menurunkan suaranya. Menilai dari jejak mereka, sekitar 15, mungkin lebih. Dengan mata menyipit, pikiran Tang Wulin berubah menjadi tindakan saat ia menyusun rencana. Sebuah kebanggaan Blazing Demon Lions biasanya memiliki satu Blazing Demon Lion King yang memimpin banyak singa betina. Kemungkinan besar, raja akan berada di level 1000 tahun. Kekuatan singa betina, di sisi lain, tidak diketahui. Jika mereka juga dari 1000 tahun berdiri, maka mengambil kebanggaan akan terbukti sulit untuk kelas 0. Kemungkinannya adalah, mereka tidak akan melarikan diri tanpa cedera dari pertempuran seperti itu. Kita akan ke arah lain. Tang Wulin ragu-ragu sebelum menguatkan tekadnya. Kapten, kita bisa melakukannya. Saya masih ingat waktu itu mereka membantai kami. Sekarang giliran kami sekarang. Xie menatap Tang Wulin dengan mata penuh harap. Tang Wulin merajut alisnya. Jika ada 2 atau lebih ribu tahun binatang buas, kita akan berada dalam masalah. Saya tidak bisa mengambil risiko semua orang untuk ini. Bahkan dalam platform kenaikan roh, dia bertanggung jawab atas seluruh timnya sebagai kapten mereka. Xie berkata, Kapten, pikirkan seperti ini. Tidak ada yang benar-benar menantang kita di platform kenaikan roh dasar. Jadi, untuk meningkatkan, kita perlu ditekan. Pada akhirnya, ini adalah platform kenaikan spiritual. Anda tahu, itu bukan medan perang yang sebenarnya. Jika ada sesuatu yang dapat menantang kita, maka kita harus mencobanya. Saya pikir kita akan baik-baik saja walaupun ada 2000 tahun binatang buas. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke Gu Yue. Apa yang kamu pikirkan? Gu Yue berkata, saya setuju dengan Xie. Kita tidak bisa berkembang tanpa menghadapi kesulitan. Ayo kita coba. Jika kita tidak cocok, kita masih bisa melarikan diri. Akhirnya, Tang Wulin menoleh ke Su Xiaoyan dan dia terkikik. Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan, Kapten. Tang Wulin mengarahkan pandangannya ke langit. Gu Yue, kamu yang bertanggung jawab atas pengintaian. Tapi pastikan kamu menjaga jarak yang aman. Kami akan mulai saat malam tiba. Meskipun tegas dalam keputusannya, dia tidak pernah lupa untuk mengutamakan keselamatan timnya. Begitu malam menyebar sayapnya ke cakrawala, potensi penuh Su Xiaoyan akan dilepaskan. Kekuatan staf Starwell-nya semakin ditingkatkan oleh dering kedua. Pada gilirannya, kekuatan keseluruhan mereka akan meroket. Selain itu, Blazing Demon Lions melemah pada malam hari karena penurunan kepadatan elemen api.
Gu Yue memanggil burung angin yang lebih besar dari yang sebelumnya dan menerbangkannya ke arah singa. Tang Wulin berbalik, maju ke arah yang sama perlahan dan diam. Dalam platform kenaikan roh dasar, mereka adalah satu-satunya yang berani menghadapi serigala singa berkobar 1000 tahun. Tim lain yang sepenuhnya terdiri dari master jiwa bercincin 3 tidak akan bertahan bahkan semenit pun. Namun, kelompok Tang Wulin dipenuhi dengan kepercayaan diri. Mereka tiba di siang hari dan sekarang malam sudah dekat. Inilah alasan lain Tang Wulin memilih untuk mengambil risiko ini. Xie Xie dan Gu Yue keduanya memiliki 3 cincin dan ruang yang cukup untuk menyerap lebih banyak energi roh. 2 cincin Tang Wulin sendiri memiliki energi roh 4000 tahun. Menurut perhitungan Wu Zhangkong yang cermat, Tang Wulin dapat menampung maksimal 5000 tahun energi roh. Begitu dia mendapatkan cincin ketiganya, batasnya akan meningkat menjadi 6000 tahun. Namun, Wu Zhangkong tidak menyadari bahwa target muridnya sangat berbeda dari targetnya. Tang Wulin mengerti apa artinya memecah segel kedua. Ketahanan tubuhnya terhadap energi roh akan meningkat ke ketinggian baru. Dalam hati, dia bertanya-tanya apakah dia kemudian dapat menyerap energi yang cukup untuk mengembangkan jiwa rohnya ke tingkat 10.000 tahun. Paling tidak, dia akan selangkah lebih dekat untuk mencapai hasil itu. Apapun itu, ia berencana untuk bergabung dengan roh-roh 10.000 tahun untuk cincin keempatnya. Di bawah bimbingan Wu Zhangkong, para siswa kelas 0 sekarang memiliki perspektif yang melampaui rekan-rekan mereka. Keempatnya bertujuan untuk menjadi tuan baju perang. Tujuan yang sangat tinggi sehingga tuan jiwa biasa pada dasarnya tidak akan pernah mempertimbangkan. Keempat berjalan menuju singa seperti pemburu yang berhati-hati. Tang Wulin menemukan jalan terbaik bagi mereka. Menyesuaikan arah mereka dengan setiap langkah. Mereka harus tetap melawan angin singa agar tetap tidak terdeteksi. Jika arah angin berubah tiba-tiba, maka mereka akan ditemukan oleh Raja Setan Blazing Iblis. Sebuah kebanggaan dari Blazing Demon Lions layak disebut sebagai salah satu eksistensi terkuat di platform kenaikan roh dasar. Selama pendekatan mereka, tim Tang Wulin tidak menemukan binatang jiwa lain. Mereka kira-kira 1 kilometer di depan kita. Mereka tampaknya sedang beristirahat dan tidak ada tanda-tanda gerakan. Lapor Gu Yue. Tang Wulin berhenti. Kami akan menunggu di sini sampai malam. Dalam sekejap, Xie Xie muncul tinggi di tengah-tengah cabang-cabang pohon. Tersembunyi dari pandangan saat ia mengamati sekeliling mereka. Di sisi lain, Su Xiaoyan dan Gu Yue duduk untuk beristirahat sementara Tang Wulin berjaga. Semua orang tahu peran mereka dan tidak perlu diperintahkan untuk bertindak. Waktu berlalu dan gelap malam segera turun ke atas mereka. Gu Yue masih bermeditasi. Indikasi yang jelas bahwa Blazing Demon Lions belum bergerak. Lalu alisnya berkerut tiba-tiba dan matanya terbuka saat dia berbalik ke Tang Wulin. Tang Wulin menatapnya dengan bertanya. Gu Yue berkata, sekelompok orang lain telah bertemu singa. Pertempuran akan segera pecah. Apakah mereka mulai bertindak atau bertindak pasif sekarang? Tanya Tang Wulin dengan tergesa-gesa. Gu Yue berkata, mereka saat ini pasif. Pertemuan mereka harus menjadi suatu kebetulan. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan masuk. Light berkelip di mata Tang Wulin saat dia mengumumkan ini. Tidak ada yang menanyainya. Mereka semua mempercayai keputusannya. Ketika Tang Wulin menerobos masuk dengan kecepatan tinggi, 3 lainnya mengikuti dari belakang. Keempat bergerak serentak, menekan fluktuasi kekuatan jiwa mereka untuk tetap sembunyi-sembunyi mungkin. Mereka tidak memanggil jiwa bela diri mereka karena takut memberikan lokasi mereka. Sebaliknya, mereka hanya mengandalkan indera mereka untuk melakukan perjalanan melalui hutan belantara. Suksesi singa mengaum bergemuruh segera setelah itu. Aura berdarah samar sekarang melekat di udara. Setelah itu, teriakan manusia bergema melalui semak belukar, diikuti oleh riak kekuatan jiwa. Tang Wulin tidak bertanggung jawab secara langsung tetapi melaju ke sisi medan perang. Bab 233 menunggu pembukaan. Bahkan dari kejauhan, Tang Wulin bisa melihat sosok megah Raja Singa Iblis yang membara. Saat ini, ia terlibat dalam pertempuran dengan sekelompok 7 tuan jiwa. Dia memberi isyarat agar teman satu timnya berhenti. Mengangkat tangan kanannya. Cincin jiwanya yang ungu muncul. Cahayanya redup dan tertekan.
Dia membungkus sehelai rumput blue silver di sekitar cabang tebal dan mengayunkan dirinya. Dalam sekejap, ia mengingat cincin jiwanya. Cahaya ungu berkelap-kelip di matanya saat mata setan ungu diaktifkan. Dari tempat yang menguntungkan ini, dia bisa melihat segala sesuatu dalam radius 200 meter. Belum lagi pandangan sempurna dari pertempuran. Meskipun satu singa berbaring tak bergerak, tampaknya mati. Sisa kesombongan menyerang Tuan Jiwa dalam hiruk-pikuk. Energi roh berputar di sekitar Tuan Jiwa. Bukti kekuatan mereka. Ketika ia mengamati pertempuran, Tang Hulin melihat tingkat kekuatan kelompok ini dari Master Jiwa. Ketujuh adalah Soul sesepuh 3 cincin dan masing-masing memiliki cincin jiwa ungu masing-masing. Mereka berusia sekitar 20 tahun. Sudah jelas bahwa mereka siap untuk menghadapi Raja Singa Iblis yang berkobar-kobar ini. Termasuk anggotanya yang telah meninggal. Kebanggaan itu terdiri dari 16 Blazing Demon Lions. Berdiri di tengah secara tirani adalah tuan raksasa mereka. Binatang seperti itu memancarkan kekuatan murni. Tang Hulin tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam saat ia mengambil adegan di medan perang. Realitas itu kejam. Dia menduga bahwa kebanggaan ini mungkin memiliki singa ribuan tahun. Baru sekarang dia mengerti betapa tangguh kesombongan ini. Di antara 15 Blazing Demon Lions yang tersisa, ada total 4 di tingkat 1000 tahun, 3 singa betina dan raja mereka. Ukuran raksasa raja menunjukkan bahwa itu adalah binatang tingkat 1000 tahun yang luar biasa. Jika kekuatannya melampaui 3000 tahun, maka kebanggaan singa ini adalah malapetaka yang berjalan. Tang Hulin memberi isyarat dengan tangannya. Memberi isyarat agar teman satu timnya bersabar dan tidak tergesa-gesa. Jika ini adalah pertarungan nyata antara manusia dan hewan buas, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan tim lain. Tapi ini adalah platform kenaikan roh. Kematian tidak memiliki arti sebenarnya di sini. Yang penting adalah berapa banyak energi roh yang bisa mereka serap. Karena alasan ini, Tang Hulin adalah gambaran kesabaran saat ia memantau situasi saat ini. Penghakimannya benar. Jelaslah bahwa kelompok penguasa jiwa telah meremehkan kesombongan. Di bawah serangan sengit singa, korban terjadi satu demi satu. Apakah itu pertarungan jarak dekat atau jarak jauh? Blazing Demon Lions unggul dalam keduanya. Api yang membakar menyelimuti tubuh mereka yang kuat. Setiap singa memiliki ukuran yang sama. Warna nyala mereka berfungsi sebagai satu-satunya indikator budidaya yang berbeda. Sementara singa 100 tahun mengenakan api merah terang. Singa 1000 tahun terbungkus api kuning. Keempat singa kuning menyala menonjol di antara kesombongan. Sayangnya untuk tim Master Jiwa, mereka memprovokasi kemarahan singa setelah membunuh satu. Kelompok itu sekarang dikepung. Semua jalan keluar terputus. Meski begitu, mereka tidak lemah. Meskipun menderita korban, para penguasa jiwa berhasil menimbulkan luka pedih pada singa. Anggota dari kedua belah pihak terus runtuh satu persatu, melakukan pukulan yang melumpuhkan. Namun, jelas bahwa manusia kehilangan tempat. Tang Hulin terus menunggu. Dia tahu bahwa memprovokasi kebanggaan yang kuat seperti bermain dengan api. Tetapi sekarang tim 7 orang ini telah melemahkan singa. Hal-hal tampak lebih menguntungkan untuk kelas 0. Mereka dapat memainkan peran sebagai pemulung. Menukik untuk merebut rampasan perang setelah kedua belah pihak selesai meletakkan sampah satu sama lain. Tang Hulin turun dari pohon tanpa banyak mengintip. Membisikkan beberapa kata ke telinga Xie. Meskipun Xie meringis ketika dia mendengarkan, dia masih mengangguk pada akhirnya. Bahkan mengacungkan jempolnya ke arah kaptennya. Sesaat kemudian, dia menghilang ke dalam selimut kegelapan. Malam telah menyapu penuh ledakan. Membentang jauh dan lebar. Langit seperti itu tak berbulan. Angin pembunuh melolong di udara. Beralih menghadap Su Xiaoyan dan Gu Yue, Tang Hulin menginstruksikan mereka. Setelah itu, dia menyelinap ke medan perang dengan Gu Yue di sisinya. Menyatu dengan lingkungan dan mengambil keuntungan dari bayangan semak belukar. 3 dari 7 tuan jiwa selamat. Yang luka-lukanya tidak bisa diejek. Sedangkan untuk kebanggaan singa, ada 2 singa yang terluka 1000 tahun dan 4 singa yang mati 100 tahun. Meskipun luka tidak fatal, mereka menahan kekuatan mereka. Pemimpin para penguasa jiwa yang masih hidup adalah seorang pria muda yang tinggi dan kokoh berusia sekitar 20 tahun.
Dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut kuning runcing. Otot-otot membengkak di bawah pengaruh jiwanya. Berdiri setinggi 2,5 meter. Dia menyerupai raksasa. Dia mencengkeram batang logam panjang di tangannya. Batang itu membentang lebih dari 4 meter dengan ujung yang membesar. Garis pembuluh darah gelap membentang di sepanjang sisi. Dari pengalaman pandai besi, Tang Wulin mengerti bahwa itu terbuat dari 100 logam olahan. Mengingat ukurannya yang tipis, tongkat itu harus memiliki berat setidaknya 500 kg. Bahwa pemuda ini bertindak sebagai garda depan adalah satu-satunya alasan mengapa para penguasa jiwa bertahan begitu lama. Bahkan sampai melukai singa. Identitasnya sebagai master jiwa tipe kekuatan terbukti. Meskipun tongkat itu bukan jiwa bela dirinya, dia mencengkeram dan mengayunkannya untuk menangkal singa. Tubuhnya memancarkan cahaya kuning. Pemuda raksasa itu menghancurkan tengkorak singa pertama yang dia bunuh. Karena itu, anggota yang selamat dari kebanggaan itu berhati-hati dan memfokuskan serangan mereka kepadanya. Di sisinya, seorang gadis menyihir perisai cahaya putih, melindunginya dari rentetan singa. Meski begitu, kelelahan membebani dirinya. Darah mengalir di sudut mulutnya sementara perisainya semakin lemah. "Kakak Kun, aku tidak tahan lagi," kata gadis itu dengan mendesak. Dengan suara gemuruh, pemuda itu mengayunkan tongkat dan melepaskan 3 singa yang menyerbu. Dengan suara teredam, dia berkata, "Keberuntungan kami sangat buruk untuk bertemu dengan kebanggaan iblis singa berkobar yang kuat kali ini. Kalian pergi dulu. Saya akan membunuh 1 atau 2 lagi untuk membalas dendam." Gadis itu mengangguk dan menekan tombol pelarian di punggung tangannya. Rasa sakit yang mereka rasakan di platform kenaikan roh bukanlah lelucon. Tidak ada yang ingin mengalami dicabik-cabik oleh singa. Dia menghilang dalam sekejap cahaya. Terlepas dari pemuda raksasa, hanya seorang guru jiwa tipe agility ramping tetap. Tiba-tiba, Raja Singa Api yang menyala-nyala selama 1000 tahun melompat ke arah pemuda yang kuat. Sebagai balasan atas teriakan pemuda itu, cahaya kuning muncul dari tubuhnya. Uratnya menonjol keluar saat dia melambaikan tongkatnya dengan seluruh kekuatannya. Namun, Raja Singa itu licik dan tuduhannya adalah tipuan. Di udara, itu mengubah arah dalam sekejap. Jelas, prestasi ini tidak mungkin dicapai dengan sendirinya. Tidak, ia menerima bantuan singa betina 1000 tahun. Singa betina telah menerkam ke dalam tubuh raja, menyerang kekuatan penuh pria pada master jiwa tipe agility. Pengalihan ini terlalu tiba-tiba untuk diajak oleh guru jiwa tipe agility. Dia dilalap api crimson langsung. Yang berhasil ia lakukan hanyalah menamparkan tombol pelariannya. Akhirnya, satu-satunya yang selamat dari kelompok itu adalah pemimpinnya. Saat dia akan menyerah pada keputusasaan dan memutuskan dirinya untuk bertarung sampai mati. Pohon anggur biru melesat dari kejauhan. Tanaman merambat keluar dari tanah dan mengikat binatang buas yang kejam. Setiap pohon anggur setebal lengan anak-anak, berkilauan dengan jernih seolah diukir dari kristal. Sinar cahaya redup bersinar di dalamnya. Kebanggaan Blazing Demon Lions menegang sebelum tanaman merambat menghalangi gerakan mereka. Membiarkan kesempatan seperti itu lewat adalah kejahatan. Tanpa henti, pemuda itu menyerbu ke depan dan menghancurkan tengkorak binatang buas 100 tahun. Membuat materi otaknya berhamburan ke udara. Seperti kilatan petir, dia berbalik dan memukuli kepala singa betina 1000 tahun lainnya. The Blazing Demon Lions meminta Infernos untuk menghancurkan anggur biru. Sayangnya bagi mereka, tanaman merambat melepaskan cengkeraman mereka sebelum terbakar hingga keripik. Menggeram, Raja Singa berkobar 1000 tahun yang agung menyerbu pemuda itu. Tetapi dikunci di tempatnya oleh pohon anggur emas. Meskipun singa lain terus menyerang, kekuatan gabungan mereka memucat dibandingkan dengan raja. Pada saat itu, lampu biru es menghujani singa seperti pembalasan surga. Bab 234 Total Kemenangan. Api dan es adalah musuh bebuyutan. Es sepanjang 1/2 meter itu seperti pertanda kematian. Memaksa singa melepaskan api terpanas mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun demikian, udara yang panas masih mendingin. Dipicu oleh kemarahan dan pembalasan, pemuda raksasa itu memukuli 2 singa lagi. Tubuhnya sudah hangus hitam setelah menerima serangan yang tak terhitung jumlahnya dari singa.
Cahaya kekuatan jiwa yang mengelilinginya meredup dengan cepat saat kekuatan meninggalkan tubuhnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat sosok yang dengan cepat datang dari tempat pohon anggur emas sebelumnya muncul. Saat sosok itu mendekat, cahaya biru muncul di tanah dan tanaman merambat yang lebih tebal meledak. Mereka terlalu kuat bahkan untuk melindungi perisai api singa. Dalam sekejap, singa-singa 100 tahun itu menjadi kaku dan meraung ketika tanaman merambat menusuk perut mereka. Itu juga jelas bahwa setiap singa di dalam jangkauan rumput Blue Silver sejenak melambat. Pada saat itu, sosok yang mendekat turun dari langit dan ke punggung Raja Singa Iblis yang menyala-nyala, mengabaikan api yang menutupi tubuh singa. Dia mengubah lengan kanannya menjadi cakar emas dan meraih kepala Raja Singa. Raja Singa meronta-ronta tubuhnya, berjuang bebas dari pohon anggur emas. Demikian pula, singa-singa lain juga berhasil melepaskan diri dari pengekangan mereka dan mengalihkan perhatian mereka dari pemuda yang kuat kepada anak muda di punggung Raja Singa. The Demon Blazing Lion King bergidik, lalu pingsan dengan gemuruh keras. Tang Wulin telah menghancurkan tulang punggungnya, bahkan mengambil kesempatan untuk berjuang dalam kematiannya. Jika pemuda yang kuat tidak memberikan gangguan yang sempurna, Tang Wulin tidak mungkin membunuh Raja Singa dengan begitu lancar dan hasilnya akan sangat berbeda. Bola api melengkung ke arah Tang Wulin, tetapi dia siap. Pohon anggur emas tiba-tiba muncul di bawahnya, mengirimnya melayang ke udara seperti pegas. Sementara itu, sensasi menakutkan menghinggapi singa. Hujan es meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, menyatu dengan badai salju yang muncul yang menelan kelompok singa. Meskipun Blazing Demon Lions menjadi hiruk-pikuk setelah kematian raja mereka, badai salju yang sombong benar-benar menekan mereka. Pemuda itu akhirnya menyadari bahwa penyelamat telah tiba, memicu napas lega untuk keluar dari bibirnya. Namun, ditambah dengan rasa lega, itu mengejutkan. Dia jelas melihat bahwa anak muda yang membunuh Blazing Demon Lion King hanya memiliki 2 cincin. Tetapi keduanya berwarna ungu. Dan kemudian, badai salju datang entah dari mana dan turun ke singa. Dalam platform kenaikan roh dasar, penatua jiwa adalah batas atas. Tetapi tidak ada cara penatua jiwa dapat memiliki begitu banyak senjata. Melihat seorang gadis bermandikan cahaya hijau dengan santai mendekati Blazing Demon Lions seolah-olah badai salju itu bahkan tidak ada di sana telah membuatnya benar-benar kehabisan kata-kata. Tidak terpengaruh oleh badai salju, gadis itu mengangkat tangan dan memanggil bola es sementara badai salju sekitarnya berkumpul di lokasi dia. Hanya dalam beberapa saat, bola telah tumbuh hingga lebih dari 1 meter dengan diameter dan paku menutupi permukaannya. Pergi. Bola es terbang lurus ke serigala singa berkobar 1000 tahun. Ia berhasil merespons dalam waktu dengan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menghirup nyala api ke arah bola. Sebuah ledakan dahsyat merobek udara ketika bola es meledak di tengah kesombongan, pecah menjadi serpihan pecahan yang menghujani singa. Apakah ini semua direncanakan? Langit tiba-tiba menyala, menarik perhatian pemuda itu. Cahaya bintang turun dari langit, menyelimuti singa-singa yang tampaknya tidak berpengaruh. Cahaya bintang yang berkelap-kelip menyelimuti mereka. Dan dalam sekejap, mereka secara bersamaan berbalik untuk mulai saling menganiaya. Untuk sesaat itu, nyala api berkobar di dalam badai salju. Tetapi tidak ada yang mengenai sasaran yang tepat. Hanya menyisakan singa-singa itu sendiri yang terluka. Tanaman merambat biru merayap keluar sekali lagi, mengikat singa. Sosok dari sebelum turun lagi, meraih kepala singa lain dengan cakar naganya. "Apa yang kamu tunggu?" tanya Tang Wulin pemuda itu, tersentak dari kekaburannya. Pemuda itu mengacungkan tongkat raksasanya saat dia melompat kembali ke medan. Dengan kekuatannya yang mendominasi, Blazing Demon Lions yang tersisa segera ditekan dan dimusnahkan satu demi satu. Pemuda itu senang dengan pembantaian itu, melampiaskan lebih banyak amarahnya dengan setiap tengkorak yang dia hancurkan. Tiba-tiba, pemuda cantik, bermata besar memanggilnya. "Hati-hati." Ketika pemuda itu berusaha merespons, sensasi dingin mengalir di lehernya dan kemudian, tidak ada apa-apa. Spirit Pagoda. Ruang 13 platform kenaikan spiritual. 6 pria dan wanita muda menatap layar.
Mereka adalah anggota skuadron Penatua Jiwa yang dihancurkan dalam pertempuran melawan singa iblis yang membara. Mereka semua bersorak ketika melihat bala bantuan telah tiba dan singa-singa dibantai. Tapi tiba-tiba, layar menjadi gelap. Apa yang terjadi? Tanya seorang gadis. Kurasa kapten mengalami kecelakaan, kata bocah laki-laki yang kaget. Jika setidaknya satu anggota tim tetap hidup di platform kenaikan roh, mereka bisa menonton acara di layar. Layar hitam menandakan bahwa seluruh tim mereka telah musnah. Dengan tidak ada satupun anggota yang masih berada di platform kenaikan roh. Benar saja. Ketika mereka memeriksa kamar, kotak pemuda itu terbuka. Bahkan dalam keadaan normal, tingginya hampir melewati 2 meter. Kapten, kamu baik-baik saja? Rekan setimnya yang peduli mengelilinginya. Perlahan-lahan, dia membuka matanya lalu menggosok lehernya. Saya baik-baik saja, Kapten. Bagaimana kamu mati? Bukankah kalian sudah memusnahkan singa? Salah satu gadis bertanya. Bingung. Pemuda itu menunjukkan ekspresi bingung yang sama. Aku juga tidak yakin. Para master jiwa yang menyelamatkanku benar-benar kuat. Saya meninggal tepat ketika salah satu dari mereka mengatakan kepada saya untuk berhati-hati. Mungkin binatang jiwa kuat lain muncul. Ya, terserahlah. Setidaknya aku berhasil membalas kalian dengan bantuan mereka. Itu kesalahan saya kali ini. Aku meremehkan kekuatan kebanggaan siluman singa iblis dan aku telah membawa kami ke kehancuran. Sebagai permintaan maaf, aku akan mengajak kalian makan malam. Bab 235 Kekacauan Starlight. Dalam platform kenaikan roh. Setelah Blazing Demon Lion yang terakhir runtuh, energi roh yang kaya meresap ke udara. Kelas 0 duduk di pusat energi ini, menarik semua itu ke dalam tubuh mereka. Tidak hanya udara dipenuhi dengan energi singa, itu juga mengandung energi yang diperoleh oleh skuadron Penatua Jiwa. Karena Penatua Jiwa telah meninggal satu persatu, energi roh mereka yang tidak terserap tetap dan bertemu dengan pemuda yang kokoh. Pada akhirnya, pemuda itu juga mati, melepaskan ledakan energi roh untuk kelas 0 untuk panen. Penipisan kesombongan singa benar-benar pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Kapten, Anda benar-benar terlalu jahat. Su Xiaoyan menunjuk dengan jijik. Tang Hulin hanya tertawa kecil. Tapi, kau tahu, aku suka itu. Su Xiaoyan berseri-seri. Kebahagiaan terpampang di wajahnya saat dia bermandikan energi roh yang pekat. Sekarang Su Xiaoyan berada di bawah peringkat 29. Energi roh sangat penting baginya. Itu akan memungkinkan dia untuk bergabung dengan roh-roh yang lebih kuat begitu dia menerobos. Xie tertawa nakal. Ini adalah platform kenaikan roh, bukan dunia nyata. Kita tidak bisa menyia-nyiakan tiket masuk periode pemberontakan yang mahal ini. Dia tidak muncul selama pertempuran dengan Blazing Demon Lions karena dia telah ditugaskan dengan misi penting. Mereka sudah sangat akrab dengan platform kenaikan roh dan bagaimana sistem pemantauan di dunia luar bekerja. Sadar bahwa skuadron Penatua Jiwa juga memantau situasi, Tang Hulin telah menetas skema pengecut. Ini adalah kejadian umum dalam platform kenaikan roh. Dan terlebih lagi selama periode pemberontakan. Mencuri dari pencuri benar-benar indah. Pemuda yang kokoh tidak tahu bagaimana dia mati justru karena pisau Xie yang membunuhnya. Keuntungan terbesar dari keterampilan jiwa pertama Shadow Dragon Dagger-nya, Shadow Dragon Blade, adalah tembus pandangnya. Setelah Xie meningkatkan kultivasinya, keterampilan itu hanya tumbuh lebih mematikan. Mempertimbangkan kultivasi pemuda yang kokoh, dia akan langsung menemukan Xie dalam kondisi normal. Namun lelah, kelelahan, dan diambang kemenangan, ia menurunkan kewaspadaannya. Xie telah menyembunyikan dirinya, menunggu untuk menyerang pada saat seperti itu dan menuai energi roh seluruh tim pemuda dalam satu gerakan. Jika mereka tidak melakukan ini, maka sebagian besar energi roh singa akan pergi ke pemuda yang kokoh. Senyum cerah bersinar di bibir Tang Hulin. Kami sudah mendapatkan energi roh dari nilai masuk kami. Mari istirahat dan pulih untuk sekarang. Semuanya. Aroma Blazing Demon Lions akan bertahan lebih lama. Dan kita bisa memanfaatkannya untuk menyerap lebih banyak. Tujuan kami adalah untuk tidak meninggalkan energi roh. Iya nih. Masing-masing dari mereka memiliki energi beberapa ratus tahun untuk menyerap.
Itu adalah panen yang bagus. Gu Yue sudah lama duduk untuk memulihkan diri dan menyerap energi. Setelah pertempuran berakhir, dia adalah yang paling tenang di antara mereka semua. Tidak mempertanyakan rencana Tang Wulin atau menunjukkan kegembiraan. Tang Wulin duduk di sampingnya, tersenyum. Apa kabar? Apakah tubuhmu baik-baik saja? Karena dia telah membunuh 2000 tahun iblis blazing iblis yang tersisa. Kepadatan energi roh yang berputar di sekitar tubuhnya bahkan melebihi Tang Wulin. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Saya tidak akan membuat banyak kemajuan karena energi roh akan dibagi antara 3 cincin. Anda, di sisi lain, harus menjadi orang yang peduli untuk melampaui batas Anda. Aku tahu. Kalian akan menangani sisanya mulai sekarang. Maka saya tidak perlu khawatir tentang itu. Tang Wulin saat ini memiliki 2 cincin jiwa ungu yang keduanya sekitar 4000 tahun. Sedangkan batasnya adalah 5000 tahun. Ini menyisakan lebih dari 1000 tahun energi untuk diisi. Batasnya belum menjadi masalah yang mendesak. Dan rasa sakit yang dideritanya saat itu membuatnya lebih berhati-hati. Kekuatan jiwa mereka pulih setelah setengah jam istirahat. Jadi mereka berdiri dan melanjutkan perjalanan mereka ke jantung hutan Stardow. Mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyerap energi roh yang melekat di tubuh mereka. Tetapi sampai saat itu, sinarnya masih terlihat. Mulai sekarang, lawan mereka tidak hanya binatang buas, tetapi juga tuan jiwa lainnya. Kapten, Blue Silvermu menusuk arah cukup mengagumkan. Meskipun tidak sekuat itu, efeknya yang menakjubkan sangat bagus untuk pengendalian kerumunan, kata Xie pelan dari sisi Tang Wulin. Blue Silver Impaling Arai adalah keterampilan jiwa kedua Tang Wulin dari Gold Light. Ketika dia menyatu dengan itu, meskipun yakin bahwa keinginannya tidak akan berpengaruh, dia memfokuskan seluruh keberadaannya pada panggilan untuk keterampilan jiwa pengendalian massa. Yang mengejutkan, keinginannya menjadi kenyataan dan dia mendapatkan Blue Silver Impaling Arai. Blue Silver Impaling Arai terutama berfokus pada kontrol dengan kekuatan serangan mengambil kursi belakang. Tentu saja, sebagai keterampilan jiwa 1000 tahun, itu sangat mematikan. Tujuan utamanya, bagaimanapun, adalah untuk mengendalikan musuh melalui getaran frekuensi tinggi di rumput Blue Silver. Musuh yang disambar olehnya akan membuat pikiran mereka diliputi kebingungan dan untuk sementara terpana. Pada saat itu, Tang Wulin dapat meluncurkan Blue Silver Impaling Arai dari mana saja dalam jangkauan Grace Blue Silvernya dalam radius 15 meter. Meskipun kapasitas bin untuk kontrol sangat bagus, Tang Wulin harus memperhatikan setiap musuh yang digunakannya untuk melawan. Itu lebih cocok untuk sejumlah kecil lawan. Sementara Blue Silver Impaling Arai terbukti efektif melawan kelompok besar. Selanjutnya, dia bisa melapisi efek dari 2 keterampilan. Wu Zhangkong telah bekerja dengannya dalam beberapa tahun terakhir, membantunya perlahan membentuk jalur kultivasinya. Jiwa bela diri Tang Wulin akan fokus pada kontrol sementara kemampuan Golden Dragon King akan menjadi metode serangan utamanya. Dia akan kurang dalam pertempuran jarak jauh. Tetapi Wu Zhangkong telah meyakinkannya bahwa jika dia mencapai puncak dengan tubuhnya, dia masih akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Mengingat hal ini, hal pertama Tang Wulin menukar poin kontribusi Tang Seknya adalah cara untuk meningkatkan kemampuan tempur tubuhnya. Tang Wulin tersenyum masam mendengar kata-kata Xie. Kontrol kerumunan Xiaoyan bahkan lebih menakjubkan. Starlight Chaos adalah keterampilan yang spektakuler. Karena mereka telah bertarung di bawah selimut malam, staf Starwell Ice Su Xiaoyan telah terbangun. Dan dia bisa menggunakan kekuatan penuh dari keterampilan jiwa keduanya, Starlight Chaos. Berbeda dengan Tang Wulin, dia unggul dalam pertempuran jarak jauh dan kontrol. Tetapi mirip dengan dia, 2 keterampilan cahaya bintangnya kuat dalam mengendalikan musuh. Starlight Chaos akan mengirim lawan-lawan mereka ke dalam kekacauan, memaksa kelompok untuk saling menyerang atau hanya berhenti. Justru karena koordinasinya dengan Tang Wulin dalam meluncurkan keterampilan kontrol satu demi satu terhadap Blazing Demon Lions, membuat mereka dalam kekacauan sepanjang waktu, bahwa mereka mampu menghancurkan mereka. Su Xiaoyan terkikik. Dia selalu mengejar rekan satu timnya, berharap untuk mengejar mereka.
dan hanya merasa percaya diri di malam hari. Keterampilan astrologi sangat melelahkan dan membatasi, tetapi sangat efektif dalam pengaturan tim. Angin mendesis ketika sosok merah gelap tiba-tiba terbang keluar dari cabang-cabang pohon. Sosok itu humanoid, tetapi lengannya luar biasa panjang. Saat ia terbang di udara, targetnya menjadi jelas, itu bertujuan untuk Gu Yue. Tampaknya, di matanya, perempuan adalah sasaran empuk. Dalam sekejap, pohon anggur biru melesat keluar dan mengikat tubuhnya, menghentikan muatannya yang cepat di udara dan menyeretnya ke bawah. Tang Wulin mengangkat telapak tangannya ke langit. Dua cincin jiwa muncul dari bawahnya dan cahaya putih memancar dari tubuhnya. Kekuatan yang tak terlihat tampaknya mengambil binatang merah itu. Dengan ganas menyeretnya ke arah Tang Wulin. Tapi dengan cepat pulih indranya. Meskipun kakinya diikat, lengannya bebas. Dan itu diayunkan ke kepala Tang Wulin. Tang Wulin mendengus. Tangannya sendiri terbang keluar untuk menemui penyerangnya. Dengan ledakan, sosok merah itu terpaksa terhuyung mundur satu langkah sementara Tang Wulin tidak goyah. Tang Wulin mengambil anggur dan menariknya. Menariknya kembali ke arahnya. Membuat gerakan menarik sesaat dengan tangannya. Kekuatan tak terlihat muncul kembali dan mendorong lengan sosok itu terpisah. Tang Wulin kemudian memberikan tendangan yang kuat ke perutnya. Dan tubuhnya membungkuk ke depan sebagai tanggapan. Menempatkan kepalanya tepat di depannya. Bersambung.